Selamat malam saudara. Kejaksaan Agung berhasil membongkar aliran dana suap hakim terkait dugaan korupsi korporasi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng pada periode 2021-2022. Uang sebesar 11,8 triliun rupiah berhasil disita, dipamerkan dalam beberapa tumpukan yang terbungkus plastik bening. Anda menyaksikan program Rosi bersama saya, Friska Clarissa. Dan malam hari ini kami mengundang Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak. Uang itu 11,8 triliun rupiah, duit semua, itu uang semua dipamerkan di depan publik. Apa yang bisa kita baca, Prof, dari uang segunung-gunung itu diperlihatkan ke publik di kasus ini? Ya, itu yang kita baca bahwa itu adalah sebuah barang bukti ya, yang kemudian diserahkan ya, atau kemudian dititipkan oleh terdakwa yang dalam hal ini masih dalam proses kasasi. Selain sebagai bentuk barang bukti adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, dan juga menjawab pertanyaan. Kadangkala kan disebut uangnya banyak, itu betul-betul ada uang atau tidak? Maka dalam konferensi pers kemarin membuktikan bahwa itu adalah memang ada uang meskipun tidak semuanya ditampilkan. Itu baru 2T dari 11,8 T itu ya? Jadi kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Jampitsus beserta jajarannya dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, maka barang bukti tadi ditunjukkan kepada publik sehingga tidak ada lagi bahwa angka itu adalah imajinatif, tidak ada lagi angka itu adalah asumtif, tapi adalah betul-betul ada satu proses pembuktian secara material, secara konkret. Pertanyaan yang mendasar adalah uang itu sebetulnya sebagai uang apa? Apakah uang jaminan, apakah uang titipan, dan kenapa harus ada proses penyitaan? Kalau kita baca di berbagai media bahwa ada polemik, pada satu sisi mengatakan adalah uang jaminan, pada sisi yang lain adalah uang titipan yang diserahkan secara sadar, penuh dengan kesadaran, dan kemudian disita melalui proses penetapan Ketua Pengadilan Tipikor di Jakarta. Memang pada dasarnya tidak bisa dikualifikasi sebagai sebuah jaminan, karena dalam konteks hukum pidana maka yang dikenal adalah proses penyitaan, bahwa pada mulanya memang ada proses penyerahan, terus kemudian agar menjamin dan sekaligus melindungi barang tersebut maka dilakukan proses penetapan penyitaan oleh Pengadilan Jakarta. Ya, nah Prof, untuk menjawab dua pernyataan yang berbeda ya, karena kan Kejaksaan Agung bilang bahwa ini adalah pengembalian uang pengganti dalam kasus korupsi CPO 11,8 T itu, tapi dari perusahaan Grup Wilmar bilang bahwa ini adalah uang yang jaminan untuk menunjukkan itikat baik. Nah, secara dasar hukum mana sebenarnya yang paling masuk di akal publik? Berdasarkan KUHAP, kita tidak mengenal dengan nomenklatur uang jaminan, tetapi yang kita kenal adalah penyitaan. Pasal 38, pasal 39, maka konstruksi atau nomenklatur yang dalam konteks hukum acara adalah penyitaan. Jaminan dalam konteks hukum pidana misalnya ketika ada orang ditahan supaya dilepaskan, maka ada orang beberapa memberikan jaminan. Tetapi dalam hal ini, dalam konteks untuk melakukan pembuktian, apa yang dilakukan adalah prosesnya penyitaan. Nah, penyitaan nanti adalah dikaitkan dengan proses pembuktian. Dalam kasus ini memang prosesnya sudah berlangsung di kasasi. Apakah itu memungkinkan? Di pasal 39 itu ayat 1 itu bahwa mengatakan bahwa penyitaan itu terhadap barang atau tagihan atau milik tersangka atau kemudian terdakwa. Dalam perkara ini para terdakwanya adalah korporasi. Dengan demikian dalam proses kasasi ada proses penyitaan tadi itu. Jadi sangat tepat, sangat bagaimana sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah bagian dari proses penyitaan. Jadi kalau kemudian menggunakan diksi bahwa ini adalah jaminan sebagai itikat baik, saya kira tidak proporsional istilahnya. Yang jadi kalau penyitaan berarti terkait dengan tindak pidana ini? Terkait dengan tindak pidana ini, bahwa para terdakwa ini pada pengadilan tingkat pertama dia menang. Pada kemudian sekarang mengajukan kasasi. Nah, proses kasasi ini mungkin saja bahwa ketika ada yang terbongkar ternyata lepasnya
di Tipikor Jakarta itu karena ada suap, maka kemudian memberikan uang titipan. Mungkin saja ada kekhawatiran ketika nanti dinyatakan bersalah akan ada sanksi yang lebih berat kepada yang bersangkutan. Misalnya apa? Sebuah korporasi itu ketika dibekukan atau dicabut itu adalah sebuah kematian. Maka mungkin dalam rangka menghindari itu, maka yang dilakukan adalah itikat baik, memberikan titipan, dan dari Kejaksaan Agung supaya titipan ini transparan, ada perlindungan, ada check and balances, maka minta penyitaan dari pengadilan negeri. Ya, nah ini kan disita lalu juga ditunjukkan ke publik. Ya. Show off-nya Kejaksaan Agung, apakah bisa serta-merta dikatakan sebagai keberhasilan Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus ini atau jangan terjebak dalam euforia sementara? Ya, saya kira sekarang ini belum dikatakan berhasil. Karena proses hukum masih berjalan. Menunggu putusan kasasi. Tapi setidak-tidaknya bahwa telah berhasil mengumpulkan barang bukti berupa uang tadi itu. Nah, perjuangannya ke depan adalah bagaimana memori kasasinya mau meyakinkan hakim kasasi bahwa misalnya terdakwa dinyatakan bersalah dan kemudian harta atau uang tadi itu tidak sekedar disita tapi kemudian dirampas untuk kepentingan negara. Jadi memang ada keberhasilan menyita, tetapi pada sisi yang lain belum sepenuhnya berhasil. Nanti kalau kemudian ternyata kasasinya tidak menang, maka akan bisa kembalikan kepada yang berhak. Maka ini perjuangan belum berakhir. Nah, apakah ini bisa dikatakan juga bagian dari strategi Kejaksaan Agung? Kenapa saya katakan demikian? Ini sudah ditampilkan dulu ke publik, ini uang sitaan loh. Artinya kan kalau sitaan terkait dengan kasus tindak pidana. Sekarang Kejaksaan Agung kan posisinya kalah di pengadilan tingkat pertama. Ya ini makanya mengajukan memori kasasi dan dikatakan bahwa uang sitaan ini tidak terlepaskan dari memori kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Bisakah ini bagian dari strategi untuk menyebutkan ke publik bahwa ya Kejaksaan Agung sudah bisa berhasil loh membuktikan ini? Ya, saya kira bisa kita maknai bahwa bukan dalam rangka framing ya, bahwa ini loh ternyata yang bersangkutan bahwa bersalah karena buktinya sudah menyerahkan titipan uang kan itu, tetapi bahwa dalam konteks untuk melakukan pembuktian salah satunya adalah bagaimana menemukan dari barang bukti tadi itu. Bahwa dalam hal ini kadangkala kan muncul perdebatan, mana sebetulnya kerugian perekonomian negara, mana sebetulnya kerugian keuangan negara, mana sebetulnya dari keuntungan ilegal. Nah, inilah bagian dari proses pembuktian tadi itu berdasarkan hitungan BPKP, berdasarkan analisis dari ekonomi UGM 11,8 triliun tadi itu. Jadi bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam konteks ini bukan semata-mata untuk kemudian menunjukkan telah berhasil untuk mengumpulkan atau menemukan barang bukti tadi itu, tapi pada sisi yang lain adalah bagian upaya kemudian meyakinkan dari kasasi, hakim kasasi bahwa ada bukti-bukti tentang kerugian tadi itu. Karena pada satu kasus-kasus tertentu, kadang-kadang kerugian itu dianggap sebagai sesuatu yang kemudian asumsi saja. Mana uangnya? Kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang ilusioner saja. Maka ini adalah bukti tentang adanya uang tadi itu. Nah, tetapi sekali lagi ketika kemudian dikaitkan dengan perkara yang sedang berlangsung, memang belum sepenuhnya ya ini akan dikatakan sebagai suatu keberhasilan seandainya nanti bahwa akhirnya Mahkamah Agung memutuskan ini terdakwa ini adalah salah dan kemudian merampas semuanya, maka ada suatu keberhasilan yang luar biasa. Tetapi bisa dimungkinkan juga tidak dikabulkan kasasinya atau kemudian dikabulkan tapi uangnya tidak sepenuhnya itu tadi, bisa 50% atau 70% tergantung dari pembuktian apa hakim. Yang jadi hambatan Kejaksaan Agung jikalau misalnya tadi memori kasasinya tidak diterima ataupun tidak dikabulkan dalam hal untuk pengembalian uang tadi? Ya, kalau kita melihat bahwa potensi ya dikabulkannya, saya kira sangat besar ya. Bahkan nyataannya dalam proses di tingkat 1 ada unsur ya suapnya terhadap hakim, sehingga bahwa kemudian kualifikasi putusan lepasnya itu adalah menjadi dipertanyakan. Karena kalau kita lihat bahwa putusan lepas semula itu karena adanya ini satu kesalahan tetapi bukan termasuk dari sebuah tindak pidana karena kemudian ada unsur petunnya. Makanya onslah putusannya lepas. Tetapi pada sisi yang lain juga menjadi satu pembuktian bahwa ada sejumlah uang yang telah kemudian dititipkan. Pertanyaan kan mendasar, apakah ini semata-mata etikat baik atau sebagai satu pengakuan bersalah sebetulnya pada para terdakwa. Jadi dalam konteks ini bahwa memang hambatan
untuk kemudian membuktikan, maka sebetulnya tidak terlalu sulit gitu loh. Karena ini kan sebuah rangkaian. Kalau pidana terhadap orangnya kan sudah dinyatakan bersalah, sudah inkrah gitu ya, bahwa pelaku perorangannya, seseorangnya, baik pejabat atau kemudian pelaku pengusahanya sudah dinyatakan bersalah. Cuman persoalannya pada waktu itu ketika kemudian membebankan adanya uang pengganti tidak dikabulkan. Maka kemudian beban uang pengganti sudah dibebankan pada korporasi. Maka kemudian Kejaksaan Agung mentersangkakan mendakwa kepada korporasi atas kerugian perekonomian negara, keuangan negara tadi itu. Jadi kalau dilihat dari kasus sebelumnya, maka sebetulnya cukup terang benderang adanya unsur kesalahan, ada unsurnya perbuatan melawan hukum, karena sekali lagi bahwa apa yang dilakukan untuk mentersangkakan, mendakwa atau kemudian menyatakan bersalah terdakwa korporasi ini adalah sejalan dengan kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum perorangan sebelumnya. Gitu. Selain ada unsur perbuatan melawan hukum dari putusan Onslah sebelumnya, apalagi selain barang bukti 11,8 T ini, apa sebenarnya yang harus dibuktikan, ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung untuk meyakinkan Hakim Agung di Mahkamah Agung? Ya, dalam konteks kualifikasi kasasi nanti adalah bagaimana menunjukkan kekeliruan, kekhilafan dalam proses misalnya penafsiran terhadap hukum, terhadap penilaian terhadap barang alat bukti, atau kemudian penilaian terhadap fakta persidangan. Jadi itulah kemudian ruang untuk membuktikan bagaimana ada kekeliruan-kekeliruan sebelumnya. Jadi dalam hal ini sepertinya yang kemudian perlu diluruskan atau kemudian diyakinkan oleh hakim terhadap hakim kasasi adalah kekeliruan terhadap unsur perbuatan melawan hukum. Pada kenyataannya ada unsur melawan hukum, unsur melawan peraturan perundang-undangan, dan ada unsur kerugian keuangan negara, perekonomian nasional, karena dakwanya adalah pasal 2 kemudian dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi yang harus dibuktikan yang paling mendasar, mengingat pada waktu itu ada unsur melawan hukum, tetapi bukan unsur melawan hukum pidana, tetapi adalah petun, maka dalam hal ini adalah bagaimana membuktikan unsur melawan hukum, konteksnya adalah melawan hukum pidana. Nah, kalau konteks melawan hukum pidana, soal kong kali kong sejumlah pihak penegak hukum di sana ada hakim, panitera, pengacara, kita akan bahas soal ini karena kerja penyelidikan Kejagung mengungkap ada kong kali kong suap yang melibatkan para hakim dan pengacara di balik vonis lepas 3 terdakwa korporasi kasus minyak goreng. Kejagung membuktikan dengan merilis permintaan maaf dan pengakuan advokat Wilmar Group Marcella Santoso. Kami kembali sesaat lagi.